Bacaan zikir pagi kita cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan literasi kita, literasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin kita membahas kisah tentang Mus'ab bin Umair. Ya, nah untuk hari ini kita lanjut, ya, lanjut ke sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Pernah dengar tidak namanya? Al-Bara bin Azib. Ya. Al-Bara bin Azib. Ya. Al-Bara bin Azib ini usianya seumuran dengan Usama bin Zaid atau lebih kecil dari itu, ya. Dia adalah seorang sahabi yang mulia, ya. Sahabi itu sahabat Rasulullah SAW, ya. Beliau terkenal ahli hadis, ya. Kemudian Al-Bara bin Azib, nama lengkapnya Al-Bara bin Azib bin Haris Al-Ansari, bukan Harisa, bin Haris Al-Ansari, ya. Ayahnya Azib juga seorang sahabi, ya. Sahabi itu masih ada kerabat, ya, sahabat, ya. Al-Bara dipanggil dengan kunyahnya Abu Umarah, ya. Siapa? Abu Umarah. Ya, itu kunyahnya. Apa itu kunyah? Ya. Kalau Ustadz dibilang siapa? Abu Fahmi, ya. Nah, ini Abu Umarah berarti siapa? Azib ini punya anak namanya Umarah. Al-Barra lahir pada tahun kedua kenabian, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi itu di usia keberapa? Ya, usia 40 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, ya. Usia 40 tahun, ya. Nah, berarti kalau Al-Bara lahir tahun kedua kenabian, berarti setelah 2 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, berarti lahir Al-Bara ini. Berarti masih kecil sekali, ya. Begitu, ya. Nah, tapi beliau Al-Bara ini ia masuk Islam sejak kecil, ya. Jadi memang kesehariannya itu berada di lingkungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bara ini selalu membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, mungkin teman mainnya itu Usama, ya. Kemudian setelah berhijrah ke Madinah, ia berguru juga kepada tetap berguru kepada Rasulullah SAW. Dari sejak kecil bergurunya sama Rasulullah. Maka Al-Bara ini terkenal meriwayatkan hadis, ya. Jadi periwayat hadis sebanyak 305 hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya.
305 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ia tumbuh besar di madrasah nubuwah nan suci, sehingga ia menjadi salah satu manusia terbaik dan salah satu tokoh besar. Ya. Jadi memang Al-Barra ini sejak lahir udah bersama Nabi, ya, berada di lingkungan dakwah Nabi SAW. Nah, apakah Al-Barra ini mengikuti peperangan? Ya, karena beliau masih kecil, ya. Ya. Nah, Al-Barra ini dia itu orangnya itu sungkanan gitu, apa sih namanya, malu gitu, orangnya itu pemalu, padahal beliau itu mampu, ya. Jadi kalau ada yang bertanya sesuatu kepada Al-Barra, ya, Al-Barra ini lebih menyarankan orang lain yang menjawab, ya, karena tawaduknya yang sangat sangat pemalu, ya. Ya. Kemudian Al-Barra ini terkenal dengan konsisten menggunakan pakaian Islami atau pakaian yang sunnah, ya. Ya, kenapa dibilang begitu? Karena selalu mengingatkan teman-temannya atau mengingatkan ya orang lain ketika pakaiannya, atau bukan pakaian ya, celana, ya, celana melebihi mata kaki, ya. Ya, kalau sunnahnya Nabi SAW kan pakai bajunya itu atau pakai celananya itu di atas mata kaki, cingkrang, ya. Nah, itu busana kaum muslimin itu, laki-laki itu harusnya begitu, ya. Itu ciri bahwa dia paham terhadap hadis Nabi tentang cara berpakaian, ya. Nah, Al-Bara ini selalu mengingatkan teman-temannya kalau misalnya ada yang celananya turun ke bawah, celana laki-laki, ya, turun ke bawah, di bawah mata kaki, itu selalu ditegur sama Al-Bara ini, karena dikhawatirkan celananya ini menyentuh najis, ya, menyentuh najis. Karena kalau sudah celana kena najis dan kita tidak menyadarinya, maka sholat kita itu tidak sah, ya. Karena salah satu syarat sah sholat itu terhindar dari najis, ya. Maka itu Al-Barra dalam hal ini selalu mengingatkan saudara-saudaranya, teman-temannya atau di lingkungannya untuk mengangkat celana di atas mata kaki, itu, ya. Terus bagaimana Ustadz dengan perempuan? Nah, bagaimana Ustadz dengan perempuan? Apakah jadi najis juga? Kan perempuan itu justru kebalikannya, perempuan itu harus di bawah mata kaki. Nah, kalau perempuan justru ketika pakaiannya itu di bawah mata kaki, maka setiap langkahnya itu menjadi penggugur dosa, ya. Setiap langkahnya itu menjadi penggugur dosa. Itu untuk perempuan. Maka baju atau celana perempuan itu di bawah mata kaki, ya. Konsa, silakan absensi di WA, ya, Nak. Kenapa terlambat? Ya, kita lanjutkan, ya, mengenai Al-Barra
bin Azib. Ya. Nah, hadis yang terkenal diriwayatkan oleh beliau adalah hadis tentang malam pertama di alam kubur. Ya. Malam pertama di alam kubur. Jadi maksudnya peristiwa di alam barzah itu seperti apa. Nah, itu diriwayatkan oleh Al-Barra. Nah, nanti Ustadz akan cerita tentang bunyi hadisnya seperti apa. Ya. Baik, untuk Al-Barra ini Ustadz cukupkan sekian. Ya, karena ada yang mau Ustadz sampaikan juga terkait pembelajarannya kemarin. Ya. Kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.